Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi SKI yang mengenai tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah, serta sikap toleransi dan perdamaian dalam Piagam Madinah. D. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah mengandung unsur strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam di Madinah. Adapun beberapa unsur strategi dakwah yang tertulis dan tertera dalam Piagam Madinah antara lain sebagai berikut. Pertama, Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan kesepakatan bersama dan ditaati bersama. Hal itu dapat dilihat pada rumusan yang telah disepakati dalam Piagam Madinah. Bagian pertama menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menegakkan sebuah negara. Meskipun pasal-pasalnya lebih banyak hubungan antara kaum muhajirin dan ansar, sudah terdapat pasal yang berkenan dengan golongan Yahudi. Namun, karena piagam itu bersifat terbuka, maka kemungkinan penambahan dapat terus dilakukan. Yang kedua, tidak lama setelah bagian pertama disusun. Pada bagian kedua disusun yang khusus mengatur hubungan antara umat Islam dan golongan Yahudi. Dalam bagian ini disebutkan bahwa golongan Yahudi tertentu bersekutu dan bekerja sama dengan umat Islam dalam membela negara, berperang melawan musuh, menjaga keamanan, dengan syarat mereka juga ikut andil dalam pembiayaan perang. Sikap toleran dan perdamaian dalam Piagam Madinah. Pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah, ada 3 golongan besar yang tentu harus diakomodasi keberdayaannya. Untuk menumbuhkan sikap toleran dan menjaga perdamaian, ketiganya diakomodasi dalam isi Piagam Madinah sebagai berikut. Pertama, terdapat kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dalam kaum muhajirin dan ansar. Maka dalam bagian pertama tertuang hal-hal berkenan dengan kaum muhajirin dan ansar. Sikap toleran dan menjaga perdamaian ditunjukkan oleh kaum muhajirin dan ansar. Semuanya persoalan yang tidak diselesaikan dengan musyawarah akan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Terdapat kesepakatan dan pernyataan sikap orang-orang atau yang beragama setengah hati. Golongan ini masih memiliki kecenderungan mengikuti nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Golongan ini dikenal sebagai golongan munafik. Golongan ini diketuai oleh Abdullah bin Ubay yang sangat ambisius menjadi pemimpin di Madinah. Dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, ambisiusnya terkubur. Bahkan dia dengan terpaksa masuk Islam meskipun hatinya sangat memusuhi Islam. Nabi Muhammad SAW yang sabar menghadapi kedua kelompok ini sehingga kedua kelompok ini bisa masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Ketiga, terdapat kesepakatan yang mengatur hubungan umat Islam dengan golongan Yahudi. Hal itu dapat dilihat dari perlakuan Nabi Muhammad terhadap golongan Yahudi. Semula yang menandatangani piagam ini hanyalah pemimpin klan kecil. Tetapi setelah melihat kekuatan Nabi Muhammad terus bertambah, maka kelompok Yahudi dari kelompok yang besar tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penandatanganan Piagam Madinah dari golongan Yahudi dan para pihak itu sebagai komitmen moral untuk menunjukkan sikap toleran dan menjaga perdamaian dalam hidup bermasyarakat. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.